Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu tutor dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Syahrani Putri dari UPBJ Palembang, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil gagasan topik saya yang berjudul Perkembangan COVID-19 di Indonesia. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Diduga COVID-19 disebarkan dari hewan ke manusia, kemudian diketahui bahwa virus tersebut dapat menular dari manusia ke manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Penularan dapat melalui droplet akibat percikan ludah dari penderita COVID melalui bersin dan batuk. Kontak langsung dengan penderita serta dapat disebabkan melalui udara. Adapun beberapa gejala yang ditimbulkan pada penderita COVID-19 adalah batuk, demam, sakit tenggorokan, diare, kesulitan untuk bernapas, nyeri dada, dan gejala lainnya. Di Indonesia, COVID ini mulai menyebar pada awal Maret 2020 dengan kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Ada dua pasien dalam kasus pertama COVID-19 di Indonesia, yaitu Sita Sutami 31 tahun dan ibunya yang berusia 64 tahun bernama Maria Darmaningsi yang merupakan warga Depok. Pada penyebarannya yang begitu cepat, COVID-19 berhasil masuk ke seluruh provinsi di Indonesia pada bulan April 2020. Melonjaknya kasus COVID-19 di tahun 2020 mengakibatkan persediaan APD menjadi sangat kurang. Tenaga medis kewalahan dan penuhnya rumah karantina yang disediakan oleh pemerintah. 2 bulan setelah kasus pertama COVID-19 ditemukan dan semakin menyebar luas, pemerintah mulai menerapkan adaptasi kebiasaan baru yaitu new normal dalam bertambahnya kasus COVID-19 pada 10 April 2020. Mulai diberlakukannya penerapan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta. Dengan langkahnya berupa kegiatan perkantoran dihentikan, sekolah ditutup, ojek online dibatasi hingga tidak diperbolehkan untuk berkerumunan. Pada 13 April 2020, Satgas COVID-19 mulai dibentuk. PSBB juga diterapkan pada beberapa wilayah provinsi maupun kota atau kabupaten. Wilayah yang menerapkan PSBB antara lain Sumatera Barat, Jawa Barat, Gorontalo, Kota Pekanbaru, Surabaya, dan Tegal. Larangan mudik Lebaran 2020 pun diberlakukan demi menanggulangi virus COVID-19. Dengan terus bertambahnya kasus penderitaan COVID-19 ini, PSBB diganti dengan PPKM yang mulai diberlakukan pada Januari 2021. PPKM berlaku di DKI Jakarta dan 23 kabupaten atau kota di 6 provinsi yang termasuk wilayah berisiko tinggi penyebaran COVID-19. Kasus COVID-19 pada akhir Januari 2021 menyentuh angka 1 juta kasus. Pemerintah pun kembali melakukan larangan untuk tidak mudik Lebaran 2021. Namun terdapat peraturan bagi yang terpaksa harus berpergian jarak jauh, harus melampirkan hasil tes rapid atau swab yang menyatakan orang tersebut bebas dari COVID-19.
Persyaratan ini berlaku saat berpergian dan kembali dari tujuan asal orang tersebut. Siapa sangka kasus COVID-19 di Indonesia berhasil menembus angka 2 juta penderita dengan lonjakan yang semakin tinggi tersebut. Pemerintah memberlakukan PPKM darurat Jawa sampai Bali pada 3 sampai dengan 20 Juli 2021 yang kemudian diperpanjang hingga 25 Juli 2021 dan diganti menjadi PPKM level 3 sampai dengan 4. Di tengah penambah kasus COVID yang relatif melandai ini, pada tanggal 16 Desember 2021 ditemukan kasus COVID varian terbaru yaitu Omikron. Omikron di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian pemerintah melakukan tracking kepada siapa saja yang berkontak erat dengan pasien Omikron dalam penularan lokalnya. Dalam upaya pencegahannya, pemerintah mulai melakukan program vaksinasi COVID pada tanggal 13 Januari 2021 dengan menerima vaksin pertama adalah Presiden Joko Widodo. 8 merek vaksin telah diterima Indonesia sebanyak 429,2 juta dosis hingga Desember 2021 yang terdiri dari CoronaVax, Covidbio, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Johnson, dan Novavax, serta target vaksinasi yang mencapai 79,4% untuk dosis pertama dan 54,68% untuk dosis kedua. Hal ini sudah melampaui target WHO sebesar 40% populasi mendapat vaksinasi lengkap pada akhir tahun 2021. Saat ini Indonesia menerapkan 3 vaksinasi yang wajib untuk diperoleh bagi setiap masyarakat, yaitu dosis 1, dosis 2, dan vaksinasi booster. Saat ini pemerintah di tengah bersiap untuk memasuki fase endemi COVID-19. Rasa optimis akan endemi ini muncul akibat angka kasus COVID di Indonesia yang terus menurun. Namun bukan berarti kita sebagai warga negara dapat serta-merta mengabaikan protokol yang telah diterapkan demi menanggulangi COVID-19. Karena mungkin saja kasus tersebut kembali melonjak akibat kecerobohan kita sendiri. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi saya mohon maaf. Tetap menjaga jarak dan mencuci tangan, memakai masker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.